Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita, perwakilan dari kelompok 4 atau kelompok D. Jadi di sini saya mau menjelaskan alasan kenapa kelompok kami memilih tema pemakaian kuota internet bagi mahasiswa. Jadi mungkin alasannya dari kelompok kita sendiri adalah bahwa kita ingin mengangkat persoalan-persoalan atau isu-isu yang sedang hangat-hangatnya. Mungkin sebelumnya kita ketahui bahwa selama ada pandemi ini dan telah diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, tentunya tidak lepas dari masalah persoalan-persoalan terlaksananya pembelajaran ini seperti kuota, terus jaringannya maupun biayanya seperti itu. Terus juga yang kelompok kami harapkan itu bahwa kita dapat mengatasi permasalahan ini minimal untuk kita sendiri. Mungkin selanjutnya bisa lihat dari video setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulsari. Di sini saya akan menjelaskan kata apa. Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 yang menyebabkan masyarakat Indonesia semakin resah. Tidak hanya itu, perekonomian Indonesia juga semakin melemah. Social distancing dan juga pembatasan sosial berskala besar dilakukan dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Bagi pelajar, agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu, maka dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan cara pembelajaran via internet atau daring. Tentunya setiap pelajar harus memiliki kuota internet. Kuota internet tersendiri merupakan jumlah batasan atau limit penggunaan internet. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu faktor ekonomi, yang kedua faktor lingkungan yang kurang mendukung, yang ketiga sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan yang keempat kurang siapnya mental pelajar dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Saya Abdillah. Kenapa pemakaian kuota internet menjadi masalah? Sebenarnya ini merupakan masalah baru di dalam dunia pendidikan. Artinya sesuai dengan kondisi yang sekarang di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, tidak hanya kesehatan seperti pendidikan, ekonomi, atau mungkin jalur transportasi, sebenarnya semua terganggu gitu. Nah, di dalam dunia pendidikan sendiri untuk masalah pemakaian kuota internet itu, sebenarnya pemakaian kuota internet merupakan salah satu penunjang proses baik tidaknya sebuah proses pembelajaran jarak jauh gitu. Artinya para counter pelajar itu harus benar-benar memiliki akses internet yang sangat baik, yang dimana yang memerlukan biaya. Nah, seperti itu sendiri berkaitan dengan biaya di kalangan mahasiswa sendiri, tentunya belum memiliki biaya yang cukup baik atau penghasilan yang benar-benar tetap dari dirinya sendiri. Itu pun mereka harus benar-benar berinovatif agar bisa terus melaksanakan atau mengikuti proses pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gita. Di sini saya akan menjelaskan 5W1H terkait who atau siapa. Seperti kita ketahui, semenjak diberlakukannya pembelajaran jarak jauh, tentunya bagi pelajar maupun mahasiswa di sini memiliki dampak dalam pembelajarannya, khususnya mahasiswa yang terus dituntut untuk mengikuti kelas online, baik menggunakan aplikasi Zoom maupun aplikasi lainnya, lalu ada presentasi online dan juga pengiriman tugas baik berupa file maupun video. Nah, yang dipermasalahin bagi mahasiswa biasanya di sini bahwa jaringan internetnya tidak baik gitu, dan juga mahalnya biaya yang dikeluarkan untuk sekedar membeli kuota, karena kita tahu bahwa mahasiswa di sini masih banyak yang belum memiliki gaji karena masih menganggur, dan juga mungkin itu salah satu pengaruh dalam pembelajaran. Saya Raisa Agang Sasi Kirana Sani. Saya di sini akan menjelaskan tentang kapan. Jadi pada saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 yang dimana seluruh mahasiswa harus dirumahkan. Hal tersebut pasti berdampak dengan sistem pembelajaran di kampus, yaitu yang seharusnya kita melakukan pembelajaran dengan sistem tatap muka, namun sekarang harus dirumahkan. Dan sistem tersebut diganti dengan pembelajaran di internet atau yang kita sebut dengan daring.
Otomatis penggunaan kuota bagi mahasiswa melonjak naik. Namun tentu saja pengaruh penggunaan kuota pada mahasiswa tidak terjadi pada saat ini saja. Saat kita pembelajaran tatap muka pun tetap menggunakan kuota karena pembelajaran sekarang juga sudah menggunakan ilmu-ilmu di internet sebagai landasan pembelajaran. Terima kasih. Di mana selama kuliah belajar di rumah jadinya banyak kendala di rumah masing-masing, seperti jaringan jelek, jaringan sinyal hilang. Di masa pandemi COVID-19, bahwa universitas akan diberi kuota gratis di seluruh wilayah. Pemerintah daerah telah menghimbau masyarakat untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah sebagai upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Pemerintah RI dan pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk bergotong royong menjaga dan memastikan agar aktivitas belajar para pelajar di berbagai tingkatan pendidikan tetap dapat dilakukan dengan efektif, walau harus secara daring. Untuk itu, pemerintah universitas telah menyiagakan tambahan kapasitas jaringan di sejumlah wilayah yang memberlakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, sehingga subsidi kuota data yang diberikan operator telekomunikasi sangat membantu pelajar maupun pendidik untuk belajar sehingga mereka tetap berduduk di rumah saja. Saya, Silvana Fauziah, akan menjelaskan tentang bagaimana tanggapan pemerintah mengenai hal tersebut. Pemerintah didorong untuk memberikan dana atau kuota internet gratis dalam pembelajaran daring di perguruan tinggi. Adapun kemampuan finansial di masing-masing perguruan tinggi di Indonesia tentunya akan berbeda, sehingga menimbulkan hambatan dalam pembelajaran online. Adapun Rektor Institut Pendidikan Bogor atau IPB yang bernama Arif Satria mengusulkan kepada pemerintah untuk memfokuskan pembiayaan dari negara kepada bidang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Pemerintah diharapkan bisa memprioritaskan dana pendidikan jangka pendek untuk program pembelajaran online. Pemerintah melalui BUMN bisa menggratiskan akses internet untuk mahasiswa untuk keperluan kuliah daring, kata Arif dalam telekonferensi Kamis 16 April 2020. Arif mendukung skema antara BUMN dengan provider telekomunikasi agar dapat menyediakan akses internet gratis saat mengakses aplikasi pembelajaran. Menurutnya, internet gratis di bidang pendidikan adalah sebuah investasi terbaik dalam pembelajaran di masa pandemi corona. Nah, sebenarnya untuk pemecahan masalah itu sendiri bisa saja mahasiswa melakukan audiensi dengan dosen itu, artinya sebelum melakukan proses pembelajaran ada kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen, atau mungkin seperti saat diberlakukannya kuliah online melalui Zoom. Nah, di saat seperti itulah mahasiswa dan dosen bisa melakukan komunikasi dengan baik sehingga keduanya bisa berjalan dengan lancar, proses pembelajaran bisa dilakukan dengan nyaman antara kedua belah pihak gitu. Ataupun di sisi lain antara pihak mahasiswa dengan dosen benar-benar bisa menerima ilmu dengan baik dan sesuai dengan materi yang apa yang diberikan. Terima kasih. Seperti yang kita tahu, bahwa pembelajaran jarak jauh dapat terlaksana dengan adanya kuota internet. Kuota internet tersendiri menjadi suatu kendala bagi mahasiswa terkait perekonomian Indonesia yang sedang menurun. Maka dari itu, pelaksana tugas Direktur Jenderal Profesor Insinyur Nizam, Master of Science, Diploma of the Imperial College, Doctor of Philosophy, menghimbau perguruan tinggi agar dapat membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran di rumah. Selama proses pembelajaran dari rumah, akses internet menjadi kebutuhan sangat penting bagi mahasiswa. Untuk meringankan beban mahasiswa, beberapa perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, telah memberikan subsidi kuota untuk pembelajaran secara daring bagi mahasiswa yang membutuhkan. Pemecahan masalah selanjutnya yaitu kompensasi keringanan uang kuliah untuk dialokasikan kepada mahasiswa.
Nah, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa mengintervensi kebijakan perguruan tinggi terkait keringanan maupun subsidi biaya kuliah, terutama selama masa pandemi virus corona seperti saat ini. Ada tidaknya keringanan, penundaan, atau bahkan pembebasan uang kuliah sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan masing-masing universitas atau perguruan tinggi. Usulan keringanan uang kuliah mengemuka setelah pembatasan aktivitas masyarakat diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Pembatasan ini turut berdampak pada perekonomian sebagian masyarakat, terlebih lagi jika dampaknya berkepanjangan sampai dengan semester depan, terutama bagi para orang tua yang bekerja sebagai pekerja harian. Mereka terkendala imbas pembatasan aktivitas selama masa darurat corona ini.